Saudara seiman, perhitungan ahli riwayat berlain-lainan dalam menentukan hari, bulan, dan tahunnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tetapi menurut riwayat yang masyhur, beliau dilahirkan pada malam Isnin 12 Rabiul Awal tahun Fil, bertepatan dengan 20 Agustus tahun 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, satu keluarga bangsawan yang amat besar dan amat berpengaruh di dalam bukan saja kota Mekah, tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Sebegitu tinggi kedudukan keluarga ini dalam pandangan bangsa Arab seluruhnya, sehingga mereka disertai jabatan kehormatan sebagai pengurus Baitullah, turun-temurun, serta menerima, melayani, dan menjamu pengunjung-pengunjung rumah suci itu yang datang dari setiap tempat, setiap musim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah, juga satu keluarga bangsawan yang amat terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab umumnya. Ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, ayahnya telah meninggal dunia di kota Yasrib yang kita kenal sekarang dengan kota Madinah. Dalam perjalanannya pulang bersama satu kafilah perniagaan dari tanah Syam, dengan meninggalkan warisan untuk putranya yang masih di dalam kandungan ibunya sebanyak 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang sahaya yang bernama Ummu Aiman, yang kemudian menjadi pengasuh Nabi yang amat setia. Dari bulan ke bulan, kandungan Aminah semakin besar, dan pada saatnya yang telah ditentukan qadar, yaitu pada malam Isnin 12 Rabiul Awal tahun Fil, menurut riwayat yang masyhur, ia pun bersalin melahirkan seorang putra. Kabar gembira ini disampaikan kepada Abdul Muthalib, datuk sang bayi, yang pada waktu itu lagi berada di sisi Ka'bah. Dengan bergegas-gegas, dengan rasa tak sabar, orang tua ini pulang ke rumah Siti Aminah untuk melihat cucunya yang baru lahir itu. Anak itu dipeluk dan didukungnya, lalu dibawa ke sisi Ka'bah, dan di situ dinamai Muhammad. Kemudian dibawanya pulang kembali, diserahkannya kepada ibunya, sementara menunggu ibu susu dari luar kota, yang biasa mengasuh dan menyusukan anak-anak orang bangsawan, menurut adat kaum bangsawan Mekah pada zaman itu. Pada ketujuh harinya, menurut kebiasaan pada waktu itu, maka diadakanlah oleh Abdul Muthalib di rumahnya satu perjamuan, di mana hampir semua pembesar-pembesar Mekah diundang. Di antara para tamu yang hadir di situ bertanya kepadanya, mengapa ia meninggalkan nama keturunannya dan memilih satu nama baru yang tiada lazim dipakai orang Arab untuk cucunya itu. Maka jawabannya, saya harap mudah-mudahan ia menjadi orang terpuji di langit pada sisi Allah dan terpuji di bumi pada sisi makhluk. Sebab kata-kata Muhammad menurut arti bahasanya ialah yang terpuji. Salah satu pada adat kebiasaan kaum bangsawan Mekah pada zaman jahiliyah ialah menyerahkan anaknya diasuh dan disusui oleh perempuan Badui yang berdiam di Badiah, perkampungan orang-orang Badui di luar kota. Anak itu biasanya tinggal di situ sampai berumur 7 atau 8 tahun. Maksudnya ialah supaya dalam udara padang pasir yang bersih, perawakan sang anak dapat tumbuh dengan segar dan sehat, supaya di dalam suasana alam yang bebas, tiada terbatas, sang anak dapat semangat hidup bebas, merdeka, supaya dari pergaulan dengan orang-orang Badui yang tidak bercampur dengan bangsa asing, yang bahasanya belum rusak oleh pengaruh
bahasa lain. Sang anak dapat pula mempelajari tutur bahasa yang baik, bahasa Arab sejati yang masih bersih, dan supaya fasih lidahnya. Sementara menunggu pengasuh dari luar kota, Nabi Muhammad disusukan oleh Suwaibah, sahaya pamannya Abu Lahab. Menurut riwayat, meskipun Suwaibah menyusukan Nabi hanya beberapa hari saja, tetapi kebaikan ibu susu yang pertama ini tidak dilupakan oleh beliau, sehingga konon sesudah Nabi Muhammad besar dan sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul, tidak putus-putus ia mengirim makanan, belanja, pakaian, dan sebagainya bagi ibu ini sampai ia meninggal, kira-kira dalam tahun 7 Hijriah. Dan sesudah ia meninggal, lalu dicarinya anaknya, saudara sesusunya, untuk tempat meneruskan sambungan hubungan silaturahim. Tetapi ternyata anak ini pun sudah meninggal lebih dahulu daripada ibunya. Saudara seiman, sesudah beberapa hari Nabi Muhammad disusukan oleh Suwaibah, maka datanglah perempuan-perempuan Badui di antara perempuan dari kabilah Bani Sa'ad yang terkenal pandai dan baik menyusukan dan mengasuh anak, mencari keluarga-keluarga yang mau menyerahkan anaknya untuk diasuh dan disusukan. Tetapi pengasuh-pengasuh itu biasanya lebih suka mengambil dan mengasuh anak-anaknya keluarga bangsawan yang mampu, yang ayahnya masih hidup, sebab dengan begitu mereka mungkin dapat penghasilan yang lebih banyak. Selain Halimah binti Abu Zuhaib dari kabilah Bani Sa'id, ini pun karena ia sendiri tidak mendapatkan anak yang lain yang akan diasuhnya, sebab keluarga-keluarga hartawan yang mempunyai anak yang akan diasuh dan disusukan tidak mau memberikan anaknya kepada Halimah, karena mereka tahu keadaan rumah tangga ibu susu ini tidak begitu cukup. Maka ia sendiri tadinya sudah tidak mau mengasuh dan menyusukan Nabi Muhammad, karena masih mengharap-harap akan dapat mengasuh yang ayahnya lebih mampu. Lalu berbalik dan berkata kepada suaminya, Haris bin Abdul Uzza, "Saya tidak senang pulang dengan hampa tangan, sedangkan kawan-kawanku semua pulang membawa anak. Baiklah, saya ambil anak yatim itu." "Tidak ada salahnya," jawab suaminya. "Mudah-mudahan Allah memberkati kita karena dia." Dan benar saja, selama Nabi Muhammad diasuh dan disusukan oleh Halimah, keadaan rumah tangga keluarga ini konon sangat bahagia. Ternak mereka menjadi, susunya banyak, tanaman mereka tumbuh subur, dan berhasilnya berlipat ganda. Ada kira-kira 2 tahun Nabi Muhammad disusukan oleh Halimah. Sesudah ia dipisahkan, dihentikan menyusu, lalu diantarkan kembali kepada ibunya, Siti Aminah. Sungguh pun Siti Aminah sendiri sebenarnya amat gembira menyambut kedatangan anaknya yang telah berpisah darinya semenjak dilahirkan itu. Tetapi kepada Halimah ia meminta dengan sangat supaya anaknya itu dibawanya kembali ke Badiah, perkampungan Badui, karena ia khawatir kesehatan anaknya yang telah dilihatnya tumbuh dengan subur, segar, itu terganggu oleh udara kota Mekah yang jelek. Oleh karena itu, saudara seiman, maka Nabi Muhammad dibawa Halimah kembali ke kampungnya sampai ia berumur 5 tahun. Syahdan dari udara dan iklim padang pasir yang senantiasa terbuka, dan dari suasana pergaulan Badui yang senantiasa diliputi oleh udara kemerdekaan, maka di situ dapatlah Nabi Muhammad menikmati kebahagiaan rasa hidup merdeka, kemerdekaan rohani, jasmani yang menjadi semangat hidupnya setiap penduduk tanah gurun. Dan dari kabilah Bani Sa'id yang terkenal halus, tutur kata bahasanya dapat pula ia mempelajari dan merasakan keindahan bahasa Arab yang sebaik-baiknya, sehingga beliau sendiri berkata,
saya seorang Arab yang sesempurna-sempurnanya di antara kamu. Saya dilahirkan dari keturunan Quraisy dan menyusu dari kabilah Bani Sa'id. Saudara seiman, masa kanak-kanak yang dijalani Nabi dalam perkampungan kabilah Bani Sa'id itu meninggalkan kesan yang indah dan hidup selama-lamanya di dalam jiwanya, terutama terhadap ibu susunya Halimah dan kaum keluarganya, sampai sesudah beliau beristri dan sesudah diangkat menjadi Rasul, budi baik keluarga ini tak pernah dilupakannya. Begitu beliau menyatakan hormatnya, sehingga konon setiap ibu susunya itu datang ke rumahnya, jubahnya sendiri dibentangkan untuk tempat duduknya. Dan pada suatu musim, sesudah beliau menikah dengan Siti Khadijah, bahaya kelaparan terjadi di tanah Arab. Halimah datang kepada Nabi Muhammad minta pertolongan. Ketika ia hendak pulang, maka dibekali air seberat seekor unta dan kambing sebanyak 50 ekor. Diriwayatkan pula, sesudah kaum muslimin menyerang kota Taif, di antara musuh yang tertawa seorang perempuan, Saimah namanya. Ketika jiwa perempuan ini hampir terancam oleh seorang prajurit Islam, lalu ia berteriak, "Saya Saimah, saudara sesusuan Nabi Muhammad." Mendengar pengakuan ini, prajurit pun lalu menyarungkan pedangnya dan perempuan itu dibawa ke hadapan Nabi. Maka kata Rasulullah, "Bagaimana saya tahu bahwa engkau saudara sesusuanku?" Jawabnya, "Inilah bekas di belakangku, bekas yang engkau gigit ketika pada suatu hari engkau kudukung di punggungku." Demi tanda itu dilihat Rasulullah, maka ia didudukkan di sampingnya, di atas jubahnya. Kemudian dia disuruh memilih, kalau ia lebih suka tinggal di Rasulullah dengan hidup mulia dan terhormat, atau kembali kepada keluarganya. Ia memilih yang kedua. Oleh karena itu, maka ia pun diantarkan pulang kepada keluarganya dengan membawa berbagai hadiah pemberian yang amat berharga dari Rasulullah SAW sendiri. Sesudah berumur 5 tahun, Nabi Muhammad diantarkan kembali ke Mekah kepada Siti Aminah. Dan setahun kemudian, yaitu ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, dibawa ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aiman, sahaja yang ditinggalkan oleh ayahnya. Pertama untuk memperkenalkan dia dengan keluarga ibu datuknya, keluarga Bani Najjar, dan kedua untuk menziarahi kuburan ayahnya. Maka di situ diperlihatkan kepadanya rumah tempat tinggal ayahnya, dirawat ketika sakit, meninggal, serta tempat kubur ayahnya. Sungguh sangat mengharukan cerita Aminah kepada anaknya tentang ayahnya itu. Begitu terharu sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesudah ia berhijrah ke Madinah, peristiwa ini selalu disebut-sebut oleh Nabi Muhammad. Mereka berdiam di situ kira-kira 1 bulan, kemudian kembali ke Mekah. Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat yang bernama Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit dan lalu meninggal dan dikuburkan di sana. Abwa adalah nama sebuah desa yang terletak di antara Madinah dan Juhfa, kira-kira sejauh 23 mil di sebelah selatan kota Madinah. Tak usah disebutkan betapa sedih dan bingungnya Nabi Muhammad menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. Baru beberapa hari saja ia mendengar keluhan dan rayuan ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggal selagi dalam kandungan. Sekarang ibunya sendiri telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri.